Halo teman-teman semua, kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang 3 jenis bahan yang tidak boleh digunakan di dalam kosmetik karena itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan kulit kita, maka di video ini saya ingin menjelaskan bahan-bahan yang juga tidak boleh digunakan tapi di dalam produk obat tradisional. Bersama saya Novan Wei, saksikan terus video ini. Bahan yang tidak boleh digunakan di dalam produk obat tradisional adalah bahan yang dikenal dengan istilah BKO atau bahan kimia obat. Bahan kimia obat ini secara definisi adalah bahan kimia yang suka atau sering digunakan itu menjadi salah satu komposisi dalam bahan-bahan obat sintetis atau obat-obat medis. Dan ini itu tidak boleh digunakan di dalam obat tradisional. Ya, kenapa? Orang kenapa menggunakan bahan kimia obat dan obat tradisional? Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat indikasi. Misalkan, kita membuat produk obat tradisional, ya, atau produsen membuat produk obat tradisional itu untuk menghilangkan pegal-pegal. Tapi obat tradisional itu kan sifatnya itu tidak langsung serta-merta bisa menyembuhkan, ya, perlu waktu. Karena sifat atau karakter dari obat tradisional itu adalah lebih ke preventif. Ya, jadi pencegahan, bukan langsung untuk mengobati on target. Beda dengan obat-obat medis. Nah, untuk supaya si konsumennya itu lebih bisa dipengaruhi, ya, lebih berasa indikasinya, khasiatnya dan manfaatnya, maka produsen-produsen nakal itu menggunakan bahan kimia obat yang kemudian dicampurkan di dalam obat tradisional. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah seolah-olah obat tradisional itu bisa menyembuhkan, ya, dengan sangat singkat atau dengan reaksi-reaksi yang cepat. Padahal yang dilakukan adalah oleh produsen-produsen tersebut adalah menambahkan bahan kimia obat tersebut. Misalkan, ya, untuk penguat stamina pria, ya, atau obat kuat pria itu ada yang namanya sildenafil, ya. Kalau misalkan untuk pegel-pegel, ya, kemudian encok, rematik dan lain sebagainya, itu obat tradisional itu tidak bisa sebetulnya, tidak bisa serta-merta bisa menyembuhkan langsung, ya. Itu yang bisa menyembuhkan langsung on target itu adalah obat-obat medis, ya, obat-obat yang dengan bahan komposisi yang disintetis secara kimiawi. Nah, biasanya bahannya apa? Misalkan ada antalgin, ada paracetamol, kemudian ada dexamethasone, ya, atau golongan-golongan steroid itu kemudian dicampurkan, dan ini sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Ya, karena gini, kita minum obat tradisional itu kan itu berkelanjutan. Ya, berkelanjutan setiap saat, karena sifatnya dari awal itu saya sampaikan lagi bahwa sifatnya atau karakter dari obat tradisional itu adalah sifatnya preventif, itu pencegahan, sehingga perlu dikonsumsi berulang-ulang dalam waktu sekian lama, ya. Kalau misalkan ternyata di dalamnya itu ada obat-obatan yang harusnya itu dikonsumsi dalam waktu singkat, ya kan, seperti obat-obat medis tadi, itu kan tidak ada obat medis yang digunakan dalam waktu bertahun-tahun begitu, ya, kecuali untuk treatment penyakit tertentu lah, ya. Tapi secara umum itu ada jangka waktunya, dan ini dimasukkan ke dalam obat tradisional sehingga itu dikonsumsi dalam waktu yang sangat lama. Efeknya apa? Obat-obatan ini nanti harus dinetralisir oleh liver kita, oleh hati kita, ya, bukan hati perasaan, ya, tapi oleh liver, ya. Nanti livernya itu akan semakin lama akan semakin terbebani, ya. Kerjanya akan semakin berat. Kenapa? Karena Anda kalau misalkan mengkonsumsi obat-obat tradisional yang ada BKO-nya, bahan kimia obatnya, itu livernya akan semakin berat kerjanya. Ya, harus menetralisir tadi BKO-BKO yang masuk tadi itu. Makanya Badan POM melarang bahan kimia obat atau BKO dicampurkan ke dalam obat tradisional. Jadi harus jelas pembatasannya, gitu kan. Obat tradisional ya obat tradisional, obat medis ya obat medis, kosmetik ya kosmetik, tidak boleh dicampurkan. Karena apa? Karena akan sangat berbahaya. Tuh. Oke. Terima kasih, itu saja video dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.